Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita serta pujian-pujian kita hanya kepada Tuhan kita, Rabbus samawati wal ardh, yang menguasai pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran begitu banyak nikmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita, yang kita tidak mungkin pernah bisa untuk menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat tersebut. Pandai-pandailah kita menjadi hamba yang senantiasa melihat nikmat, sehingga dengannya tumbuh rasa syukur. Dan dengan syukur itu Allah cukupkan bagi kita. Jangan kita memandang kekurangan-kekurangan yang kita miliki atau kelebihan yang Allah titipkan kepada sesamanya, karena itu akan menjadikan kita kufur, mengingkari terhadap nikmat Allah, dan akan tumbuh rasa hasad, iri, dengki, yang itu akan menjadi sebab panasnya hati. Maka hidup paling indah adalah hidup yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba itu pandai bersyukur, maka kebahagiaan dan ketenangan dia akan semakin mudah dan murah. Betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan baginya kemegahan dunia, kekuasaan dan tahtanya, namun kebahagiaan untuk mendapatkannya begitu mahal. Sekedar bahagia harus makan kue 400.000 gitu, dan harus apa, naik jet pribadi gitu. Itu baru bahagia gitu. Mahal sekali gitu ya. Padahal bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, kebahagiaan itu begitu mudah. Habis mandi ada minyak wangi aja bisa, alhamdulillah, seger gitu kan. Ada minum, sehat badannya, itu sudah apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa sebenarnya? Karena pandai bersyukur. Itu. Jadi pandai-pandailah kita itu, dan melatih, mau nggak mau harus melatih menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mari kita tunjukkan dan berbanyak kepada Nabi kita, suri tauladan kita satu-satunya yang semua ucapan dan perbuatannya itu layak untuk dicontoh. Tidak ada daripada ucapannya, tidak ada dari perbuatannya kecuali menjadi qudwah, suri tauladan yang baik bagi kita. Adapun yang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ada sisi baik, ada sisi buruk, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau mau mencari suri tauladan yang tidak ada sisi buruknya,
maka lihatlah pada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Karena Allah SWT telah menjadikan seluruh aspek kehidupannya, ucapannya, diamnya, tidurnya, makannya, perbuatannya, apalagi ibadahnya, itu betul-betul sebagai apa? Suri toladan. Allah SWT mengingatkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada personal Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, ada suri toladan yang baik. Semakin kita mengetahui kehidupan Rasulullah SAW dan semakin kita berusaha untuk mencontoh dan mengamalkannya, maka semakin kita menjadi insan yang baik. Begitu juga kebalikannya. Semakin kita tidak tahu dengan petunjuk Rasul SAW, maka semakin jauh kita dari kebaikan. Tidak ada figur, contoh yang menjadi panutan kita kalau kita tidak kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempatkanlah, wajib bagi kita untuk mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sirah nabawiyah, baca kisah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mentauhidkan Allah, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau bersama istrinya, bagaimana beliau bersama sahabatnya, bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau beternak, bagaimana beliau berperang. Seluruh aktivitas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri toladan baik dan semuanya baik itu. Nah, makanya mari kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melanjutkan sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada bab al-yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal. Kita akan membaca hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu bab yakin dan tawakal. Kalau keseluruhan hadis itu hadis yang ke-76 dari awal bab. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-sadisu, hadis yang ketiga dalam bab al-yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma aidan qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya juga, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qala Ibrahim hina ulqiya finnar, adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kalimat ini juga diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerbu engkau, menyerbu kalian, wahai Rasul dan para sahabatnya. Fakhshawhum, maka takutlah kepada musuh-musuh kalian. Fazadahum imana, bahkan Rasulullah SAW tidak takut sedikit pun, bahkan
tambah keimanannya. Dan Rasul dan para sahabatnya mengucapkan kalimat ini, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayat lahu, dan dalam riwayatnya juga Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Akhir daripada ucapan Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, barakallahu fiik. Jadi hadis ketiga ini akan mengajarkan kepada kita suatu ucapan, suatu kalimat, yang kalimat ini diucapkan oleh dua nabi yang paling mulia. Yang diucapkan oleh apa? Dua nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua nabi ini adalah nabi paling mulia. Nabi paling mulia yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua nabi ini sampai pada derajat khalil. Khalil. Jadi kalau urutan persahabatan atau urutan orang dekat itu banyak. Ada yang namanya, nanti kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya Sodid, ada namanya Zamil, ada namanya Rafiq, ada namanya Habib, dan yang paling tinggi adalah Khalil. Yang paling tinggi adalah Khalil. Jadi orang yang begitu dekat dan dicintai itu Khalil. Dikatakan Syekh Utsaimin di sini, Al-Khalil maknahu al-habibul ladzi balaghat mahabbatuhu al-ghayata wa la na'lamu anna ahadan usifa bihadas wasfi illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa humal khalilani. Khalil itu adalah derajat habib, derajat kekasih yang sampai pada puncaknya kecintaan. Berarti orang manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah dua ini, yang sampai pada derajat apa namanya? Khalil. Kalau habib itu dicintai, tapi lebih tinggi dari itu adalah Khalil. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, saya tidak tahu, kami tidak tahu ada manusia yang disifati dengan ini kecuali dua nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Wattaqallahu Ibrahim khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Khalil. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Rawahu Muslim. Sungguh Allah telah menjadikan aku khalilnya sebagaimana Allah sudah menjadikan Ibrahim khalilnya. Dan tidak ada manusia yang sampai derajat ini. Masya Allah. Seperti ini. Tidak ada yang sampai derajat khalil itu tidak ada. Makanya kalau dikatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena Habib itu di bawahnya Khalil. Seperti ini. Kekasih-kekasih Allah banyak, tapi Khalil Allah SWT cuma dua. Itu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fiik. Dan dua nabi ini tatkala dalam keadaan yang sangat genting mengucapkan kalimat yang sangat agung ini, dan dimana Allah SWT memberikan pertolongan. Makanya dalam keadaan sangat genting kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat ini.
Yaitu kalimat apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah bagi kami. Maksudnya apa? Yakfinallahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan mencukupi kita. Allah yang akan memenuhi seluruh hajat kita. Allah yang akan melindungi kita. Seperti itu. Tidak ada yang bisa apa? Menyelesaikan permasalahan yang sedang sangat genting ini yang kita sedang hadapi kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan hasbunallah, artinya apa? Pasti Allah akan memberikan kecukupan dan jalan keluar bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung kami. Ucapan ini Rasulullah SAW sampaikan kapan? Tatkala ini digambarkan dalam surat Al-Imran ayat 173 tadi. Inna nasa qad jama'u lakum. Sungguh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan yang lainnya, musuh-musuh kalian telah mengepung kalian. Tatkala setelah selesai perang Uhud, Rasulullah SAW dikepung lagi dalam keadaan yang sedang sangat capek, dikepung dari kekuatan yang begitu banyak. Fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka, pada kaum Quraisy, kepada Yahudi dan yang lainnya. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabat dan tidak sedikit pun tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah tersebut? Fazadahum imana, bahkan tatkala diberitahukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyerang beliau dan para sahabatnya, bahkan tidak sedikit pun takut, bahkan imannya bertambah yakin. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengucapkan kalimat ini, yaitu apa? Hasbunallah, sudah cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mencukupi kami, Allah yang akan melindungi kami. Masya Allah. Wa ni'mal wakil, dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung. Masya Allah. Ini. Jadi orang mukmin yang betul-betul imannya kokoh itu tidak ada ketakutan sedikit pun kepada apapun, sampai kita musuh yang sudah di depan mata dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak sedikit. Kita zaman sekarang sudah punya rumah, sudah punya beras, sudah punya sayur, sudah punya uang, masih takut dengan hari esok. Khawatir mau makan apa, khawatir mau kerja apa. Gak ada musuh. Kita di desa sendiri, di negara kita sendiri yang aman tentram, negerinya subur, rakyatnya baik dan murah senyum, sudah terkenal di seluruh agama dunia. Kita lebih takut terhadap apa? Terhadap sesuatu yang subhanallah hanya berbentuk kekhawatiran. Gak ada musuh yang mengepung kita, gak ada orang-orang yang mengancam keselamatan kita, gak ada yang memboikot ekonomi kita, gak ada yang melarang kita, gak ada apapun. Sekarang kaum muslimin takut dengan apa? Bayangan-bayangan. Takut gak bisa kerja, takut gak bisa menyekolahkan anak, takut gak bisa makan dan yang lainnya. Akhirnya apa? Kerja sana sini, lembur sana sini, lupa sholat, lupa ngaji, lupa baca Quran. Dek, takut ngaji mas. Seneng gitu. Nah, gitu. Subhanallah. Jadi biasanya angkat asar sih banyak kok. Sini aku angkat asar, akhir apa aku terbenci loh. Itu bisa kayak sibuk. Subhanallah. Lebih itu orang atau dulu aku yang benar goreng. Ya apa tuh badai? Yang
malas pokoknya nonton orang duwe malas Pak. Jenengan kan kadang marah. Bukan itu ada apa kayak misalnya seperti itu. Ya tidak. Kenapa kita takut kepada sesuatu yang itu hanya berupa kekhawatiran yang subhanallah dihembuskan oleh syaitan agar kita khawatir dan kita meninggalkan ibadah. Bapak. Rasulullah SAW dihadapkan dengan musuh-musuh yang begitu besar, banyak jumlahnya, perlengkapannya lebih canggih dan yang lainnya. Apa yang beliau katakan? Wa ni'mal Allah yang akan mencukupi kita dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Itu juga kalimat yang diucapkan oleh siapa? Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api neraka, maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah akan menjadikan pertolongan untuk saya. Maka benar, tatkala orang betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya betul-betul Allah menolongnya. Maka Rasulullah pun ditolong tadi dengan angin, dengan cuaca ya, menjadikan mereka tidak jadi menyerang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Ibrahim sudah dilempar ke api. Allah mengatakan kepada api apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya ayat 79. Allah mengatakan qulna, maka kami katakan ya naru wahai api, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah kamu api yang dingin lagi menyelamatkan Ibrahim. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Sudah dilempar ke api. Api itu makhluk Allah kaum muslimin. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan ketaatan atau dengan terpaksa, semuanya tunduk. Apalagi makhluk selain manusia itu semuanya tunduk. Manusia dan jin itu yang pada bangkang itu. Semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan seperti air ya, Allah perintahkan untuk membanjiri dunia ini di masa Nabi Nuh, tatkala sudah berhenti sudah. Bumi telan itu air, jadi telan. Api jadilah api yang dingin sebagai penyelamat, jadi begitu. Ini kalau orang keyakinannya sudah sama Allah SWT sekuat itu, maka tidak ada lagi yang bisa memudaratkan sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita nggak ada yang memudaratkan kepada kita. Apa sih yang memudaratkan kita coba? Iya kan? Apa ada yang nguber-nguber jenengan, mata yang jenengan? Nggak ada. Apa ada yang mau merampas harta jenengan? Nggak ada. Kita dilahirkan di suatu negeri yang penuh dengan kebebasan, kemakmuran dan yang lainnya. Tapi kita menjadi orang yang mengecut sekali dengan masa depan, mengorbankan ibadah, mengorbankan agama untuk sesuatu yang dikhawatirkan, belum ada realitanya. Khawatirnya anak-anak kayak 5 orang yang sekolah. Padahal apa? Yang gak ada apa-apa. Iya kan? Kekhawatiran saja. Bahkan kita sering lihat di media sosial, di televisi atau di berita-berita itu sampai alhamdulillah sampai membunuh anaknya karena khawatir kalau anaknya nanti tidak mendapatkan ekonomi yang baik. Subhanallah. Ini
Jadi kalau kita dalam keadaan yang sangat sempit menghimpit, sering-seringlah bacalah doa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan penuh talalul, dengan penuh merendahkan diri, wal yakin, dan penuh keyakinan, wal khusyuk, dan penuh kekhusyuan, sambil meratapinya, sambil merengek kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil yakin bahwasanya Allah adalah hasbuna, adalah yang akan mencukupi kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung kita. Dengan penuh ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti itu. Tenang. Barakallahu. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun aqidatuhum mislu aqidatit tayr. Akan masuk surga kaum-kaum yang hatinya itu seperti hati burung. Kila, dan dikatakan maknanya hati seperti burung itu adalah mutawakkiluna, hati yang begitu bertawakal, sangat bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila qulubuhum raqiqah, dan makna yang lain adalah hatinya, hati burung itu maksudnya hatinya sangat lembut. Nah, hadis yang keempat ini dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya akan masuk apa? Surga golongan yang hatinya itu seperti hati burung. Para ulama menjelaskan makna hati burung adalah hati yang sangat bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, burung tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyebutkan untuk contoh tawakal yang sangat sempurna adalah tawakal yang burung. Makanya tadi akan masuk surga kaum-kaum yang hatinya seperti hati burung. Maksudnya hati burung itu seperti apa? Yang ketawakalannya, yang berserah dirinya kepada Allah SWT itu dalam puncaknya. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan orang yang tawakalnya atau makhluk yang tawakalnya dalam puncak salah satunya adalah apa? Burung. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kalian kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kenapa Allah menjamin rezeki burung? Karena ini tahdu khimasan wa taruhu bidana. Burung itu kalau kita lihat setelah pagi bangun berzikir dengan cucuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Pergi dengan pagi-pagi mengambil sebab tahdu khimasan, dalam keadaan temboloknya kosong. Dalam keadaan temboloknya kosong, tembolok itu tempat untuk menyimpan makanan bagi burung. Temboloknya kosong, tidak ada isinya. Coba ulangnya wataruhu bitana, dan burung itu kembali dalam keadaan temboloknya penuh, dalam keadaannya kenyang. Ini adalah hakikat tawakal. Apakah
itu tidak mengambil sebab, ngambil. Iya tidak? Tawakal yang sempurna adalah tawakal yang burung. Dia betul-betul setelah bertasbih kepada Allah SWT, pergi dengan apa? Pagi. Itu tawakal. Bukan kerja mana aman sana itu rezeki lah. Mau bisa. Jadi bojone Pak Buknya kerja Pak. Oke. Sing gawe rezeki sama. Ya Allah. Ya bisa terpaksa kon duwe, ya pasti duwe sabar bae. Bisa awan duwe Pak. Kerja Pak. La ilaha illallah. Kafir apa begini sih? Ragu apa begini sih kalau apa? Sifat rahmatnya Allah. Subhanallah. Ngomong kudu sing tawakal wae Gusti Allah. Yakin gitu. Salah paham itu dengan apa? Mana tawakal itu dengan mengambil sebab yang sempurna. Ini loh, burung itu diumpamakan oleh Rasul sebagai apa? Makhluk yang tawakalnya sempurna. Apa misalnya pagi-pagi buka, dia keluar dalam keadaan betul-betul apa? Temboknya kosong, dan dia punya keyakinan pasti ada rezeki Allah yang akan saya ambil. Dan benar, pulang dalam keadaan apa? Tenggoroknya penuh. Itu makna tawakal. Bukan dipahami seperti tawakalnya orang muslim sekarang. Misalnya tuku misalnya mancing baik. Iya, subhanallah. Ajarannya siapa deui? Tidak ada dalam ajaran Islam makna tawakal itu seperti ini. Berpikir mana ada peluang, berpikir mana yang bisa apa menjadikan apa sebab kita mendapatkan rezeki. Ambil sebab. Gak punya modal, bangun relasi. Yang penting kita apa amanah, profesional, jujur, dan kita miliki keahlian. Gak punya keahlian, punya modal, cari orang-orang yang apa bisa apa kita percaya untuk bekerja sama, dan yang lain ada jalan kalau kita mau berusaha. Aja apa? Semangsane apa? Madang ya Pak? Bapak semangsane mati kayak apa itu? Baru jadi bagaimana? Jadi hadis yang ke-5 di sini, hadis yang ke-4 di sini, Rasulullah mengkabarkan bahwasanya akan masuk surga golongan yang hati mereka itu seperti hati burung. Berarti hadis keempat itu apa? Menjelaskan bahwasanya orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah SWT itu akan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Hadis yang ketiga tadi mengajarkan kepada kita kalau kita dalam puncak kesempitan yang luar biasa, dihadapkan pada musuh yang ingin menghancurkan kita, maka banyak-banyaklah kita mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Masyaallah. Tawakal. Yakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengambil sebab, niscaya tidak akan kita disia-siakan dalam kehidupan. Makanya sebagian salafus saleh dan kebanyakan salafus saleh, mereka semua adalah orang-orang yang sukses. Bahkan kalau boleh dikatakan seluruh sahabat adalah sukses semua, gak ada yang gagal kalau kita katakan. Dalam apa? Cita-cita yang mereka ingin. Abu Hurairah sukses menjadi apa? Periwayat hadis yang paling banyak. Abu Bakar sukses menjadi saudagar yang kaya raya, menjadi apa? Khalifah yang pertama, menjadi manusia yang terbaik setelah para nabi. Begitu juga Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, dan seluruh sahabat coba. Mereka sukses dengan apa? Cita-cita yang mereka inginkan. Bahkan
Kesuksesan mereka sudah sampai pada tahap kesuksesan hakiki, yaitu apa? Radhiyallahu anhum. Itu kesuksesan yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Radhiyallahu, Allah sudah ridho anhum kepada mereka. Manhum? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa mendapatkan hal ini? Karena betul-betul bertawakal kepada Allah SWT dan mengambil sebab. Mereka betul-betul mau belajar kepada Nabi. Mereka betul-betul mau berdakwah bersama Nabi. Mereka betul-betul berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa? Wayang perang, kemudian tidur, wayang belajar, kemudian apa? Ngopi-ngopian. Tidak. Coba kalau kita lihat bagaimana kesungguhan para sahabat dalam memanfaatkan waktu. Malam mereka buat apa? Tahajud, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman rahimahullah radhiyallahu sampai menghatamkan dalam salat malamnya Al-Qur'an. Sebagian sahabat sampai istrinya itu marah-marah. Kenapa? Karena malam hari bukannya mendatangi istri, malah apa? Sholat terus. Sebagian ada yang puasa terus. Subhanallah. Coba. Luar biasa mereka. Akhirnya apa? Mendapatkan puncak daripada apa? Kenikmatan segala apapun. Yaitu apa? Ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disematkan dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menyebutkan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka, yaitu para sahabat, dan para sahabat sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi keyakinan bagi kita untuk selalu bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala lini kehidupan kita, yang dengan itu pasti Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung dengan berbagai keutamaan yang sudah kita bacakan tadi. Salah satunya adalah dimasukkan ke dalam surga karena hatinya orang bertawakal itu seperti hati burung yang tawakal kepada Allah SWT sangat luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.